Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, terima kasih buat para peserta yang sore hari ini mau menghadiri acara webinar kita, yaitu Kiat Sukses Masuk Perguruan Tinggi. Nah, saya sendiri, Tanti Liana Dewi, mahasiswi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, Angkatan 2020. Angkatan 2020 selaku moderator yang akan membimbing acara pada sore hari ini. Nah, sesuai judul dari webinar kita yaitu mengenai masuk perguruan tinggi, hal-hal yang akan kita bahas yaitu tentang jalur masuk PTN, tips pilih jurusan, dan gak kalah penting tentang beasiswa, dan tentunya sharing pengalaman dari kakak-kakak pembicara yaitu tentang kehidupan kampus. Nah, sebelum kita memulai pada paparan materi dari para pembicara, saya akan mencoba mengenalkan ada 3 pembicara kita pada sore hari ini, yaitu ada Kak Devira Fatma Brilianita yang lolos jalur SNMPTN di Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Halo Kak Devira. Halo semuanya, salam kenal, saya Devira. Halo Kak. Halo juga, salam kenal Kak. Salam kenal Kak. Nah, selanjutnya ada pembicara kedua, yaitu Kak Yehuda Yusel Milala, yang lolos jalur SBMPTN di Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Halo Kak Yehuda. Halo Kak Yuda. Halo. Halo Kak. Nah, untuk pembicara kita yang terakhir, yaitu ada Kak Muhammad Zaidan Safiki Ahmad, yang lolos jalur SBMPTN di Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang dan lolos jalur seleksi mandiri di Prodi Rehabilitasi Sosial di Poltekkes Bandung. Halo Kak Zaidan. Halo Kak Zidan. Halo teman-teman semua. Halo Kak Zidan. Nah, di sini saya akan memberikan 4 tips untuk lolos SNMPTN gitu. Jadi, tips yang pertama adalah kontrol nilai dan kejarlah selagi bisa. Kemudian yang kedua, cari informasi. Yang ketiga, membaca peluang. Dan yang keempat, memilih dengan tepat. Selanjutnya, Kak. Nah, ini adalah tips yang pertama, yaitu kontrol nilai dan kejarlah selagi bisa. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Nah, yang pertama itu adalah nilai semester adik-adik itu harus naik. Nah, perlu saya tekankan di sini, yang naik itu harus nilai, ya, bukan ranking. Jadi, kan tidak sedikit dari adik-adik itu menilai bahwa ketika ranking adik-adik itu naik, maka nilai adik-adik itu akan naik juga. Nah, itu sangat-sangat tidak benar gitu. Jadi, yang perlu adik-adik perhatikan ketika ingin mendaftar ke SNMPTN, yaitu adik-adik harus memperhatikan nilai-nilai adik-adik yang naik gitu. Jadi bukan rankingnya yang naik. Kemudian yang kedua, apabila nilai adik-adik itu tidak naik, paling tidak nilai adik-adik itu harus stabil. Jadi jangan sampai menurun, karena itu sangat berpengaruh dalam penilaian SNMPTN nanti. Nah, yang ketiga, perbanyak piagam juara dengan mengikuti perlombaan akademik maupun non-akademik. Itu juga sangat membantu dalam penilaian kriteria SNMPTN nanti. Nah, dan yang terakhir itu konsultasi dengan guru masalah nilai, boleh dengan wali kelas ataupun guru yang mendaftarkan adik-adik ke SNPTN. Nah, kemudian Oke, langsung lanjut aja. Nah, bagaimana cara belajarnya? Ini pertanyaan yang sering keluar nih. Bimbel tuh berpengaruh nggak sih? Orang tua nggak ada duit. Nah, lantas bagaimana? Sudah dekat-dekat ujian, cara belajarnya gimana? Terus seringnya kalau keluhannya nih pandemi COVID-19 bikin nggak mood. Harus kita ketahui dulu, sebenarnya pandemi COVID-19 ini kan semuanya merasakan ya. Jadi nggak ada berpengaruh kepada orang yang mau di Papua, mau di Jawa, semua pasti berpengaruh. Harus kita berubah cara berpikir kita gitu. Harus benar-benar fokus. Kalau untuk pengalaman aku sendiri, ya karena aku ini kebanyakan SMA itu ya santai-santai, leha-leha, ikut organisasi, ya akhirnya kayak gini juga. Baru dari semester 4, baru sadar itu, baru harus belajar yang keras gitu. Tapi ya
nasi sudah menjadi bubur, artinya udah nggak ada lagi ampunan. Bimbel itu berpengaruh nggak sih? Aku mau nyaranin aja kalau aku ini jujur sukanya orang yang belajarnya rame-rame, suka diskusi gitu. Jadi aku kalau ditanya bimbel berpengaruh itu sangat berpengaruh, khususnya bagi orang-orang yang linjur gitu. Kalau aku sendiri waktu itu dulu ambilnya bimbel inten, kalau yang tahu kan inten, belajar sesuai dengan cara kerja otak. Nah, suruh ngerangkum, kalau misalnya tulis papan tulis harus rapi catatannya, harus ada progres. Nah, tapi itu lama-lama mempengaruhi pola pikir kita. Kalau sudah mempengaruhi pola pikir kita, lama-lama belajar itu bukan hanya kebutuhan, tapi juga keinginan kita. Lalu permasalahan yang kedua, orang tua nggak ada duit nih, aku harus gimana? Kalau aku dulu karena COVID itu kan ya, waktu itu sudah hamin 2 minggu sebelum SBMPTN, ada kabar bahwa SBMPTN diundur lagi. Dan itu baru dikasih tahu 2 minggu setelah SBMPTN. Bagaimana cara belajarnya? Ya, karena nggak bisa ke bimbel, mau nggak mau, ya harus belajar sendiri. Harus ngerangkum dari catatan teman, foto, diskusi lewat Zoom. Kalau bisa itu harus kita buat lingkungan kita senyaman mungkin. Gunakan perangkat atau gadget yang ada ya untuk belajar. Follow Instagram yang berguna seperti ya orang-orang yang kayak Fauzan Al-Arsyid, terus Kak Miracle Stompul. Nah itu biasanya dia tuh ngasih tips-tips lah juga. Aku dulu belajarnya kayak gitu. Nah terus cara belajarnya gimana nih? Itu karena sudah dekat-dekat ujian, satu-satunya yang belajar paling ampuh itu langsung ke soal. Langsung ke soal dulu, baru nanti ke materi. Kalau nanti ke materi dulu, nanti kamu bakal bingung kayak gimana. Kecuali kalau yang linjur ya, kalau linjur kan ya harus memang materi dulu kan. Tapi kalau yang sudah dari IPS mau belajar ambilnya sosum, harus langsung ke soal. Baru nanti ke materinya. Ya, udah bisa next. Kalau bisa dibilang, yang tadinya 2-3 video saja, dan yang akhirnya ini, aku belajar tuh setelah melihat pengumuman, aku belajar menjadi 5-7 video gitu setiap harinya. Ya, kalau kalian nggak bisa mengikuti cara belajarku, ya aturlah cara belajar kalian sendiri. Aku seperti itu, 5-7 video, dan harus sampai benar-benar ngerti gitu. Aku ulang-ulang, videonya aku ulang-ulang. Terus kemudian kan kalau di privat Alfaiz kan banyak sekali latihan soal ya gitu ya. Nah, aku coba kerjakan setiap harinya sampai benar-benar paham. Terus kemudian misalnya stok video kita sudah habis, kita review lagi soal-soal yang sebelumnya, yang hari-hari sebelumnya itu sudah kita kerjakan bagaimana. Sudah sampai situ, akhirnya tibalah pada saat SBMPTN. Kalau nggak salah aku ada di hari keberapa ya? Tadinya aku hari pertama, sesi ketiga, tapi sesi kedua karena pandemi COVID yang tidak kunjung ini usai, aku dipindahkan gitu seminggu kemudian. Jadi hari ke-7 ya kalau nggak salah. Nah, ya aku di sesi pertama, aku masuk ruangan, ya harap-harap cemas lah gitu. Dengan pilihan yang menurutku yang pertama Brawijaya bukan banyak sekali lah gitu saingannya, tapi aku coba untuk siap gitu menghadapi semua ujian yang udah aku persiapkan lain-lain hari gitu. Kalau menurutku ujian itu bukan untuk takuti. Ujian itu bukan untuk dijadikan beban, tapi ujian itu untuk dijalankan gitu. Jadi untuk apa kita pikirkan setiap harinya membuat kita susah tidur, sulit makan, dan lain sebagainya, itu kalau akhirnya ya kita hadapi juga gitu. Kalian itu misalnya ketakutan dengan ujian itu, dengan SBMPTN atau apa, kalian itu dengan ketakutan itu ya tidak bisa menghindarkan atas ujian itu. Jadi kita itu harus menghadapi dengan bahagia, menghadapi dengan sukaria. Wah, akhirnya ujian nih, semua yang udah dipersiapkan gitu akhirnya coba direalisasikan gitu pada saat ujian. Pada saat ujian juga ada beberapa. Aku mau tanya, sekarang kan aku udah kelas 12 jurusan IPS, tapi masih bingung gitu menentukan prodi mana yang akan dipilih.
sarannya dari kakak bagaimana? Terima kasih. Apakah untuk masuk ke SNMPTN harus melalui pemeringkatan di sekolah? Dan itu apa aja kira-kira Kak untuk yang agar bisa lolos masuk dalam pemeringkatan SNMPTN? Saya ingin bertanya, saya kan dari jurusan IPA, saya ingin mengambil jurusan hukum. Jadi harus pelajaran apa yang saya kuasai dalam untuk mengambil jurusan hukum ini? Terima Dari kasih. kami, saya selaku moderator dan para pembicara, Kak Devira, Kak Yehuda, dan Kak Zaidan, lalu juga ada dari tim panitia, yaitu Kak Widawati dan Kak Julian, Kak Lia. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan bantuan supportnya, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir.